Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Di sini saya akan mempresentasikan matkul agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Reksa Rudiana Putri dari kelas 1E dengan NIM P1337430224115. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan, keimanan dan ketakwaan serta filsafat ketuhanan. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Islam. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Islam disebut juga dengan tauhid. Tauhid adalah percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 cara untuk meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tawakal. Tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Yang kedua yaitu mawas diri dan bersikap ilmiah, supaya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dimanapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahkan mungkin datang dari diri sendiri. Yang ketiga yaitu optimis dalam menghadapi masa depan, seperti dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Next, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa hubungan antara filsafat ketuhanan dan keimanan dalam Islam? Filsafat ketuhanan dalam Islam merupakan pemikiran tentang Tuhan menggunakan akal budi, yaitu pendekatan filosofis. Contohnya dengan sholat 5 waktu, mengaji dan berzikir kepada Allah. Masuk ke materi yang kedua yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu apa hakikat penciptaan manusia menurut Islam? Secara biologis, manusia terbentuk dari komponen-komponen yang ada dari dalam tanah. Komponen tersebut beraneka ragam jenis tanah, antara lain yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama turab, yaitu tanah gemuk. Yang kedua tin, yaitu tanah lempung. Yang ketiga tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat. Yang keempat salsalun min hamin masunun, yaitu lempung dari lumpur yang dicetak. Yang terakhir yaitu salsalun, yaitu lempung yang seperti tembikar. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Islam memandang martabat manusia. Martabat manusia dalam Islam adalah harga diri, tingkatan harkat, kemanusiaan, dan kedudukan yang terhormat. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Yang pertama menghormati hak asasi manusia, yang kedua mengamalkan ajaran agama, dan yang ketiga membuat keputusan yang adil. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya. Masuk ke materi yang ketiga yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan. Secara singkat, iman itu adalah percaya kepada Allah. Yang kedua itu Islam, yang artinya pasrah, tunduk, dan patuh. Yang ketiga itu ihsan, berbakti dan mengabdi diri kepada Allah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ketiga konsep ini berinteraksi untuk membentuk insan kamil. Iman merupakan pondasi dasar bagi umat, yaitu untuk mengikuti ajaran Islam, sementara ihsan memberikan kerangka untuk mengembangkan keimanan, dan iman sebagai landasan keyakinan. Maka dari itu, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa ciri-ciri insan kamil menurut Islam? Yang pertama yaitu berfungsi akalnya secara optimal, berakhlak mulia, mengamalkan muhasabah, mujahadah, muraqabah, dan istiqomah. Masuk ke materi yang keempat yaitu agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan.
Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa agama dianggap sebagai sumber moral? Karena memberikan struktur, pedoman, dan motivasi yang kuat untuk mengarahkan perilaku manusia menuju kebaikan dan keadilan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Islam mendefinisikan akhlak mulia? Sebagai perilaku sikap dan moralitas yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa peran akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu pengatur tatanan sosial, yang kedua menghadirkan rahmat bagi seluruh alam, dan memberikan inovasi, motivasi untuk melakukan kebaikan. Next, materi yang kelima yaitu kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi seni? Sebagai bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari yang harus diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan etika keislaman. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak dari mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan ilmu membawa banyak manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang ketiga, mengapa menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban dalam Islam? Karena ilmu meningkatkan derajat manusia, memberikan kebaikan dunia dan akhirat, memudah jalan ke surga, dan memberikan pahala yang kekal. Masuk ke materi yang keenam yaitu moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam Islam? Yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa kerukunan antar umat beragama penting dalam Islam? Agar tidak terjadi konflik karena adanya perilaku ekstrim atas nama agama sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mencapai moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama? Dengan cara toleransi antar umat beragama, tolong-menolong, dan menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan damai. Dan materi ketujuh yaitu kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak dalam Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu apa prinsip utama dalam kehidupan berkeluarga menurut Islam? Yaitu penanaman nilai-nilai dasar agama, pendidikan dalam keluarga, teladan yang baik dari orang tua, dan implementasi nilai-nilai dalam keluarga untuk membentuk anak yang berakhlak karimah. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana Islam memandang pengasuhan anak? Islam memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab yang besar yang melibatkan pendidikan, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu apa pentingnya kehidupan berkeluarga dalam Islam? Kehidupan berkeluarga dalam Islam sangat penting karena membentuk fondasi masyarakat yang harmonis, mengajarkan agama Islam, menanamkan nilai-nilai moral, serta mengatur hak pengasuhan anak dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.